Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar materi dimensi 3 yang ketiga ya, yaitu tentang jarak titik ke bidang. Setelah pada video sebelumnya kita udah bahas jarak titik ke titik, terus ada jarak titik ke garis. Nah, sekarang kita belajar jarak titik ke bidang. Nah, buat kamu yang lupa gitu untuk materi yang sebelumnya, silahkan kamu cek lagi ke video sebelumnya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi jarak titik ke bidang. Nah, di sini misalkan untuk jarak titik ke bidang konsepnya ya. Jadi, konsep dari jarak titik ke bidang konsep. Nah, ini konsepnya. Misalkan di sini ada titik apa ya? Titik P. Nah, ini adalah titik P. Lalu ada bidang A, B, C, D. Nah, titik P ini terletak ada di atas dari bidang A, B, C, D. Lalu gimana caranya kita cari jarak titik P ke bidang AB? Nah, caranya kita harus tarik garis tegak lurus. Nah, konsepnya sama kayak yang titik ke garis gitu. Ini juga sama kalau titik ke bidang, dia harus tegak lurus. Nah, sehingga di sini tegak lurus ke bidang ABCD, sehingga di sini membentuk sudut siku-siku gitu. Di sini membentuk sudut siku-siku di bidang ABCD. Nah, jadi jarak antara titik P ke bidang ABCD itu panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik P ke bidang ABCD. Nah, misalkan di sini titiknya kita namakan P aksen. Nah, P aksen ini merupakan proyeksi dari titik P ini ya. Gitu. Sehingga PP aksen adalah jarak titik P ke bidang ABCD. Nah, misalkan nih, dicontohin lagi kalau di sini ada titik R. Nah, titik R gimana? Caranya cari jaraknya ke bidang ABCD. Nah, ini nggak miring ke sini. Nah, itu bukan. Jadi harus tetap tegak lurus ke bidang ABCD gitu. Jadi nggak harus ke tengah-tengah titik ini nih, ke tengah-tengah bidang diagonalnya, perpotongan bidang diagonalnya itu nggak harus. Kebetulan di sini titik P itu ada di tengah-tengah bidang diagonal ABCD. Nah, kalau misalkan titik R ya ada di sini, misalkan ini R lagi, terus ada tepat di atas titik D, nah berarti tinggal kita tarik garis lurus tegak lurus. Nah, berarti dia siku-siku sini. Nah, ini berarti R ke R aksen adalah jarak dari titik R ke bidang ABCD gitu ya. Terus kita lanjut. Langsung contoh soalnya aja. Nah, di sini ada diketahui balok ABCD, EFGH dengan panjang AB 10, BC 5, BF 7. Tentukan jarak, kita namain dulu. A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu panjang AB itu 10, BC 5, dan BF 7. BF mana BF? Nah, BF 7 di sini. 7 yang ini ya. Nah, berarti AB sejajar dengan DC, sejajar dengan HG, terus EF gitu kan. Sama panjangnya 10. BC ini kan 5, berarti FG 5, EH 5, AD 5. Terus BF 7 berarti kan CG 7, DH 7, AE 7 gitu kan. Nah, yang A ditanya titik A ke bidang ini A ke bidang BCGF. BCGF yang mana? BCGF. Nah, BCGF ini bidangnya ada di sini nih. Ganti warna biar kamu nggak bingung. Nah, bidangnya yang ini kan.
Nah, ini adalah bidang BCGF. Terus yang ditanya adalah jarak titik A ke bidang BCGF. Berarti yang mana? Nah, kita tarik garis lurus ke bidang BCGF. Nah, berarti yang ini nih. Ini ada membentuk siku-siku. Berarti jarak titik A ke bidang BCGF itu adalah garis AB. Nah, AB besarnya, panjangnya 10 cm. Terus bukan gini ya, misal A ditarik garis ke sini. Nah, dia tidak tegak lurus. Di sini tidak tegak lurus karena tidak membentuk sudut sudut siku-siku gitu. Hapus. Terus kita lanjut ke yang B nih. Titik E, jarak titik E di sini ke bidang B, DCGH. Nah, ini bidangnya nih. DCGH, pakai warna yang lain deh. Ini DCGH. Nah, DCGH itu ada di bidang yang belakang ya. E ke DC. Nah, berarti kemana? Kita harus tarik tegak lurus juga. Apakah begini? Tidak ya, karena di sini tidak membuat sudut siku. Nah, berarti kemana? Kita hapus dulu. Nah, berarti E kita. Nah, ini membentuk sudut siku di sini. Jadi, jarak titik E ke bidang DCGH itu diwakili oleh garis EH. Berarti EH itu berapa sentimeter? EH kan sama dengan BC ya, sejajar. Berarti ini adalah 5 cm. Paham ya? Masih mudah. Terus yang C nih. Kita masuk ke titik B ke bidang ACGE. Titik B di sini. Ke bidang ACGE. Nah, ini merupakan ada di dalam ya, kayak menembus ruang. Ini dihapus dulu biar kalian nggak bingung. Yang lain ibu hapus, kita fokus yang C. Nah, ini kehapus. Nah, A, B, ini B, C, ini D. Nah, yang ditanya adalah B ke bidang DC ya. Yang AC deh. ACGE. Nah, kita buat nih bidangnya. ACGE. Nah, ini kan ada di tengah-tengah sini kan. Ada di menembus ruang. Nah, kalau seperti ini gimana caranya? Kita tarik garis dari titik B ini menuju ke bidang ACGE. Harus tegak lurus, ingat harus tegak lurus. Nah, kita ambil ke sini. Nah, set. Ini kan. Aduh, jelek. Nah, ini harus tegak lurus. Nah, membentuk siku di sini. Nah, biar mudah kita bisa melihatnya ini kita seperti ini. Kita pakai segitiga, B-nya kita hubungkan ke A, kita hubungkan ke C biar jadi segitiga. Tuh. Nah, kalau kita keluarkan gambarnya jadi seperti ini. Ini tuh ya. Kamu kalau gambar di catatan pakai penggaris ya, biar bagus. 10, ini A, B, C. Nah, ini 5. Siku-siku di sini. Nah, kita mau cari jarak titik B ke sini. Gitu ya. Misalkan ini kita lihat dari atas gitu. Nah, ini adalah bidangnya. Nah, apakah
Apakah titik B membagi di tengah-tengah AC? Tidak. Kenapa tidak? Karena di sini AB-nya 10, BC-nya 5, bukan segitiga sama kaki. Jadi kita nggak tahu nih ukurannya berapa. Gitu, AC. Nah, AC bisa kita peroleh dari mana? Dari rumus Pythagoras gitu. Berarti kita AC, rumusnya apa? Rumusnya ditambah ya kan sisi miring. AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Hasilnya 10 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ini hasilnya berapa? 100 ditambah 25 sama dengan 125. Nah, berarti 125 kan berarti 25 kali 5. Berarti kan 5 akar 5 cm. Dapat AC 5 akar 5 cm. Udah nggak usah pakai cm. Apa saja. Karena yang lain nggak pakai. Nah, terus gimana? Kita kan mau cari jarak ini. Misalkan titik ini kita namakan B aksen. Nah, BB aksennya berapa? Nah, BB aksen bisa kita peroleh dengan cara kayak kemarin tuh. Pakai perbandingan dari luas segitiga. Itu kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, dari luas segitiga ABC. Nah, ini kan siku-siku nih di sini. Kita bandingkan dengan luas segitiga ABC yang alasnya berbeda. Misal di sini setengah. Alasnya kita pakai AB. Nah, berarti tingginya adalah BC. Terus yang kedua alasnya adalah AC. Nah, AC berarti tingginya adalah apa ini? BB aksen yang akan kita cari gitu kan. Nah, terus langsung deh. Mana ini masih hilang lagi. Ini dia. Nah, ini kok nggak kelihatan ini? Kemana? Nah, ini setengahnya kita coret. Nah, karena sama AB panjangnya berapa itu? 10. BC-nya BC 5 sama dengan AC-nya tadi 5 akar 5 B aksen. Nah, berarti rumusnya gimana? Tinggal kita balik gitu aja gitu kan. 10 kali 5 dibagi 5 akar 5 sama dengan 50 per 5 akar 5 sama dengan 50 bagi 5 berapa? 10. Jadi 10 per akar 5. Nah, ini harus dirasionalkan karena dia akan nyebutnya akar 5. Nah, hasilnya berapa berarti? 10 akar 5 per 5. Atau kalau disederhanain lagi, ini kan bisa ya. Jadinya 2 akar 5 cm. Jadi, jarak dari titik B ke bidang ACGE adalah 2 akar 5. Gitu. Terus kita lanjut lagi. Ke contoh soal yang nomor 2. Nah, contoh soal nomor 2, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8. Tentukan jarak titik A ke bidang BDHF. Nah, di sini kita gambar dulu. Kita namain kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya 8.
Kemudian yang ditanyakan adalah titik A ke bidang BD HF. Nah, ini kan juga menembus ruang ya, kayak tadi. Nah, bidangnya ada di sini. Gitu. Nih. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak titik A ke bidang BD HF gitu. Gimana caranya? Kita tarik garis tegak lurus. Ini enggak lurus, dihapus. Kita tarik garis tegak lurus dari A ke bidang BD HF. Nah, tegak lurus. Ini tegak lurus di sini. Nggak pas ya. Ntar kita yang pas dulu gambarnya biar kamu nggak bingung. Nah, ini tegak lurus. Kenapa nggak ke sini? Set gitu ke tengah-tengah. Karena dia tidak membentuk sudut siku-siku gitu kan. Karena tidak tegak lurus juga, makanya tidak ke sana. Nah, hilang lagi nih mouse-nya. Nah, misalkan ini kita namakan A aksen. Nah, sekarang gimana cara cari jaraknya? Nah, paling mudah kita pakai kamu bisa lihat. Ini kalau kita perhatikan, kalau kubus kan bidangnya, rusuknya sama. Kalau digambar lagi seperti ini. Nggak baca bagus. Lurus gitu. A, B, C, D. Nah, bidangnya kan ada di sini ya, BD. Nah, set. Itu bidangnya. Terus yang ditanyakan ini nih. Nah, siku-siku. Nah, di situ. Kalau kita ambil titik tembus gitu. Nah, ini kan pasti menujunya ke titik C. Karena kan dia persegi. Sini 8, 8, 8, 8. Nah, sisinya sama, otomatis akan membagi di tengah-tengah. Tuh. Berarti untuk mencari AA aksen ini, kita nggak perlu repot-repot pakai rumus yang ribet-ribet. Pakai aja logika kamu gitu. Jadi, BD itu kan diagonal bidang. Terus AC juga sama, diagonal bidang. Nah, berarti A aksen itu apa rumusnya? Jadi A aksen itu setengahnya dari AC gitu kan. Nah, AC itu berapa? Kalau rusuknya 8 berarti diagonal bidang adalah 8 akar 2 gitu kan. Nah, berarti setengah kali 8 akar 2. Hasilnya berapa? 4 akar 2 cm. Jadi panjang AA aksen adalah 4 akar 2 cm. Itu merupakan jarak dari titik A ke bidang BDHF. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ke contoh soal nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukanlah jarak titik C ke bidang BDG. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang ditanya adalah titik C ke bidang BDG. Nah, sekarang bidangnya bentuknya adalah segitiga nih. Segitiga
Segitiganya semua merupakan diagonal bidang. Nah, bagaimana caranya untuk menarik garis lurus? Nah, garis tegaknya apakah ke sini? Kita proyeksikan dulu nih. Nah, di sini. Nah, kita tarik garis. Tegak lurus nggak nih? Kalau kamu bayangin kan bidangnya miring nih. Bidangnya miring nih. Kayak gini kan? Nih, gini nih. Gitu. Nah, jangan ketukar. Terus, kalau dilihat lagi, miring, garis C yang kita tarik tegak lurus ke sini, di sini apakah siku-siku? Enggak ya, karena kan dia miring, jadi enggak siku-siku. Nah, berarti gimana? Berarti dari titik sini, biar gampang, kita misal namakan O. Kita bantu garis G, tarik garis ke garis O. Gunanya apa? Biar nanti kita bisa tarik garis tegak lurus dari C ke bidang BDG. Nah, jadinya seperti ini. Nah, otomatis dia siku-siku kan di sini. Nah, dia membentuk sudut siku-siku. Ini bukan di garis BF ya, kamu harus bayanginnya yang ada di dalam kubusnya. Nah, jadi tegak lurus di sini. Jadi kalau kita gambarkan lagi, udah hijau nggak apa-apa ya. Nah, seperti ini. Aduh, kenapa sih susah, jelek banget gambarnya. Nah, oke. Nah, ini O, C, G. Nah, bidangnya kan ada di sini. Kita ngelihatnya tuh dari samping, dari sisi samping. Jadi bidangnya menghadap samping. Nah, kamu bisa lihat tadi kan, kalau misal di sini kan dia tidak tegak lurus, makanya C ke bidang ini, yang ini gambarnya. Nah, tegak lurus di sini. Misalkan ini kita namakan C aksen. Nah, kita tahu nih, kita cari dulu panjangnya. CG itu kan rusuknya ya, rusuknya tadi berapa? 6. Nah, berarti CG adalah 6. Ini 6. Nah, OC itu kan setengah diagonal bidangnya kan. Nah, OC itu setengah dari AC. Nah, AC kan diagonal bidang. Berarti kan setengah dikali 6. Akar 2 ya. Ini AC. Nah, AC kan akar 2. Nah, 6 akar 2. Jadi hasilnya adalah 3 akar 2. Di sini AC ada 3 akar 2. Terus gimana nih cari OG? Nah, OG bisa diperoleh dari kita gini deh. OG kita cari pakai rumus Pitagoras gitu. Jadinya apa? CG kuadrat ditambah OC kuadrat. Gitu. Hasilnya berapa nih? CG 6. 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. Hasilnya berapa? Akar 36 plus 332 9 ya. 9 kali 2 18 plus 18. Hasilnya berapa? 36 tambah 18 54. Akar 54 itu berarti berapa? 9 kali 6 berarti 3 akar 6. Nah, dapat nih. OG adalah, ini kenapa uar-uar? Oh my god. Ya, sorry. Nah, ini adalah 3 akar 6. Nah, sekarang tinggal pakai perbandingan yang kayak tadi. Luas segitiga OCG. Luas segitiga OCG yang pertama sama luas segitiga OCG yang CG.
Ini segitiga ya, lupa. Berarti setengah. Kalau alasnya OG, kita pakai OG dulu deh, OG. Nah, berarti tingginya adalah C aksen. Terus setengah lagi. Kalau alasnya OC, tingginya adalah CG, gitu kan? Ini setengah, coret. OG berapa? 3 akar 6. C aksen yang akan kita cari, OC 3 akar 2. CG 6. Nah, tinggal kita pindah ruas. Nah, jadi dibagi kan. 3 akar 2 kali 6 per 3 akar 6. Berarti hasilnya berapa nih? Nah, ini kan bisa kita coret. 3. Jadinya 6 akar 2 per akar 6. Nah, kita rasionalkan akar 6 per akar 6. Berarti 6 akar 12 per 6. Tuh. Terusin. Ini kan bisa coret lagi. Berarti akar 12. Nah, akar 12 itu kan masih bisa kita tarik akar. Jadinya 4 kali 3 kan? Itu 12, berarti 2 akar 3 cm. Itu adalah panjang CC aksen. Jadi jarak titik C ke bidang BDG adalah 2 akar 3 cm. Gitu. Lanjut. Contoh soal keempat. Yang terakhir ya. Di sini diketahui bidang 4 beraturan TABC dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang TBC. Nah, kalau yang diketahui adalah bidang 4, nah berarti itu bidangnya tuh ada 4 sisi. Nih, sisi 1, sisi kedua, ketiga, sama yang sini nih, yang paling depan 4. Tuh, panjang rusuknya 12. Nah, berarti sama 12 semua. 12, ini 12. Pokoknya sama rusuknya 12 semuanya. Terus tentukan jarak titik A ini ke bidang TBC. Nah, berarti yang ini nih. Set. Tuh. Gimana caranya? Nah, caranya kayak tadi. A, kita tarik garis lurus dulu menuju bidang B TBC. Nah, di sini kamu lihat, apakah titik A ini menimbulkan sudut siku-siku? Nah, sini tidak ya, tidak siku-siku. Dia jadi sudut lancip. Misalkan di sini O. Nah, berarti T kita ambil ke O nih, garis bantu. Nah, berarti kita ambil titik A ke garis TO nih, tegak lurus, mewakili. Nah, dia siku-siku di sini. Misal ini adalah A aksen. Nah, jadi kalau kita gambarkan itu seperti ini segitiganya. Ini terus begini gitu ya. Nah, ini siku-siku di sini. Ini A, ini apa? O, ini T. Nah, kita bisa tahu TA itu 12. AO berapa? Kita belum tahu nih AO berapa. TO juga berapa? Kita belum tahu. Berarti kita cari dulu. Tuh, sebelum kita cari dulu deh. Sebelum. Kalau AO di sini, AO, ini kan ini ya. Kita bisa cari AO pakai yang ini kan. Dari segitiga ACO. Nah, kita cari AO. Nah, ini kan tegak lurus, berarti sisi O ini tegak lurus.
Tegak lurus berarti kan rumusnya itu dikurang. Ini udah tahu 12. Nah, berarti O ke C itu ada di tengah-tengah BC nih, berarti 6. Ini 6. Berarti kan 12 dikurang 6. Ini kuadrat. Hasilnya berapa? 144 dikurang 36. Hasilnya 108 gitu. Berarti 108 itu 36 kali 3 ya. Berarti 6 akar 3. Nah, dapat AO 6 akar 3. Sekarang yang TO nih, kita cari TO. Nah, TO itu sama AO. Dia di BC itu membagi di tengah-tengah juga. Panjang TC kan 12 juga nih. Ini 12, ini 6 juga. Berarti hasilnya sama AO. Karena dia sejajar juga gitu kan. Sama. Berarti ini 6 akar 3. 6 akar 3. Nah, kita tuh mau cari ini loh. A aksen. Berarti gimana? Nah, karena kamu kalau lihat di sini, ini kan segitiganya sama kaki. Nih, ini sama. TO dengan AO tuh sama, 6 akar 3, 6 akar 3. Berarti kalau kita tarik garis O ke TA, nah, itu kan membagi di tengah-tengah. Gitu kan? Siku-siku di tengah sini. Kita bisa pakai luas segitiga lagi dengan alasnya TA sama alasnya TO. Luas segitiga ATO pertama dengan luas segitiga ATO kedua. Nah, kita bandingkan setengah kali. Berarti apa? Ini misalkan O aksen. Gitu deh. Alasnya misal ini OA, AO, terus tinggi. Alas ya. AO. Salah ya. Ngeliatnya keder. Berarti alasnya nih TO dikali tingginya A aksen sama dengan setengah. Terus alasnya ini yang ada siku-sikunya lagi TA, panjangnya O aksen. Nah, O aksennya belum dapat ya, berarti kita coret dulu deh. TO tadi ada 6 akar 3. A aksen sama dengan TA 12. Nah, kita cari OO aksen dulu. Nah, OO aksen itu OO aksen berarti kan bisa ini 6 kan, berarti TO-nya 6. Nah, ini TO kan yang tegak, berarti rumusnya dikurang. Berarti yang ini 6 akar 3 dikuadratkan dikurang 6. Nah, hasilnya berapa tuh? 6 akar 3 tadi ada tuh 108 dikurang 36. Berarti hasilnya adalah 72 akar 72. Akar 72 itu kan berarti 36 kali 2, berarti 6 akar 2. Nah, dapat nih di sini 6 akar 2. Nah, berarti A aksen sama dengan 12 kali 6 akar 2 dibagi 6 akar 3. Hasilnya, kita coret 12 akar 2 per akar 3. Rasionalkan, akar 3 akar 3. Jadinya berapa? 12 akar 6 per 3 gitu kan. Nah, bisa dibagi nih. Jadinya adalah 4 akar 6 cm
meter itu adalah jarak A aksen, sehingga jarak titik A ke bidang TBC adalah 4 / 6 cm gitu ya. Nah, mungkin ini udah banyak bentuk-bentuk soalnya, jadi jangan lupa konsepnya harus tegak lurus terhadap bidang itu. Nggak hanya tegak lurus terhadap suatu garis, karena kan kita bahasnya bidang gitu ya. Semoga dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi ibu gitu. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Terima kasih.